Ya, bisa putar ya PPT saya. Siap, Bisa, Ustaz. Ustaz. Nah, gini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan segenap jajarannya, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Kota Bojonegoro, baik sekolah, kemudian rumah sakit, ataupun yang lainnya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin pada kesempatan ini ikut gabung di dalam kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro berasal dari kota di luar Bojonegoro, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa tetap mengikuti kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji sebuah topik, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu amalan-amalan yang sifatnya fadilah, amalan-amalan yang memiliki keutamaan, nanti kita jelaskan secara lebih detail lagi, dan permasalahannya dalam amalan-amalan seputar bulan Rajab. Artinya boleh atau tidak kita menggunakan hadis-hadis dhaif itu untuk digunakan sebagai landasan terhadap amalan-amalan. Ini bisa berupa puasa, kemudian juga bisa berupa sholat, sedekah maupun yang lainnya yang berada di bulan Rajab. Nah, kenapa topik ini penting? Karena sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwasanya kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, nanti kita akan memasuki bulan Sya'ban, terus Ramadan. Nah, sehingga topik ini menjadi topik yang penting karena kalau kita perhatikan ada berbagai macam keyakinan di tengah masyarakat. Nanti kita lihat apakah keyakinan dan praktek keagamaan atau amalan-amalan itu memiliki landasan atau tidak. Kemudian yang paling terpenting bagaimana sikap kita sebagai warga Muhammadiyah, apakah kita juga melakukan amalan-amalan nanti berkaitan dengan sholat Rajab, kemudian puasa di bulan Rajab ataupun yang lainnya, apakah itu sesuai dengan pemahaman kita di dalam berislam dan bermuhammadiyah. Oleh sebab itu topik ini menjadi penting untuk kita kaji dan kita coba dalami 1 jam ke depan insya Allah, dan kita susul dengan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang bulan Rajab, maka yang perlu kita coba kaji dan dalami yang pertama yaitu tentang apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang bilangan bulan. Maka kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Pada hari penciptaan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum.
di antara 12 bulan itu ada yang disebut sebagai 4 bulan haram. 4 bulan haram ini nanti kita coba pahami dan kita coba kaji. Apa saja 4 bulan haram ini dan kenapa kok disebut bulan haram. Dzalika dinu al-qayyim. Demikian itu agama yang lurus. Fala tadlimu, janganlah engkau sekalian menganiaya fihinna, di dalam 4 bulan itu, anfusakum, diri kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan larangan kita berbuat dolim, larangan kita menyakiti dan mendolimi diri kita dan juga orang lain, sehingga karena ada sebuah larangan yang berkaitan dengan tindakan, mungkin dalam konteks sekarang disebut tindakan violent, tindakan kekerasan, ya termasuk perang dan sebagainya, maka 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram, yang mana kita diantaranya dilarang untuk melakukan qital atau peperangan. Nah, ini artinya konsep yang ditawarkan tentang Islam, tentang perdamaian agama. Ini menarik, suatu saat mungkin perlu untuk kita kaji. Ternyata di dalam Islam ada 4 bulan yang mana umat Islam tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini artinya Islam itu agama yang bisa kita katakan sebagai peaceful religion, agama kedamaian yang menawarkan tentang perdamaian dunia dan perdamaian internasional. Ya, suatu saat nanti konsep-konsep Islam tentang perdamaian itu bisa kita kaji. Tapi intinya dalam ayat ini dijelaskan ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, jamaknya yaitu hurum. Hurum itu jamak mufradnya atau bentuk singularnya yaitu haram itu. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis apa saja 4 bulan haram itu, nah ini penting karena di dalam Muhammadiyah memposisikan hadis atau sunnah itu sebagai bayanun lil Quran, yaitu penjelasan atau explanation of the Quran, yaitu penjelasan daripada Al-Quran. Itu posisi sunnah atau hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Bakrah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan haram itu bersambung. Apa saja itu? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kalau kita lihat 3 bulan ini berurutan atau bersambung. Kalau kita lihat Dzulqa'dah itu bulan 11 daripada bulan Qamariyah. Kemudian Dzulhijjah bulan 12. Kemudian Muharram ini bulan 1. Wa Rajab. Kemudian wa Sya'ban. Wa Rajab ini maksudnya wa Rajab, maaf tadi, wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada, maksudnya Jumada Atsaniyah wa Sya'ban dan Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini tidak bersambung dengan 3 bulan sebelumnya tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tapi bulan Rajab ini bulan di antara bulan Jumadi Atsaniyah atau Jumadi akhir dan Sya'ban. Artinya kalau kita biasa paham kalau bulan Ramadan itu bulan ke-9 daripada bulan Qamariyah, sebelumnya ada Sya'ban berarti bulan ke-8. Nah, sebelumnya itu ada Rajab, berarti Rajab itu adalah bulan yang ke-7 daripada bulan Qamariyah. Nah, ini yang disebut dengan 4 bulan haram, yang mana kita ketahui bulan Rajab ini bulan yang tidak bersambung dengan 3 bulan sebelumnya, tapi juga termasuk daripada bulan Muharram, bulan haram. Oke. Kemudian sekarang Rajab itu apa artinya? Ya, kalau kita lihat bulan Rajab itu diderivasi dari kata at-tarjib. Tarjib itu artinya at-ta'zim, bulan pengagungan. Nah, kenapa? Misalnya dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan li'annal araba kanat tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairi. Karena bangsa Arab mengagungkan
bulan Rajab ini dibanding bulan yang lainnya. Dan bulan Rajab ini sudah dikenal di dalam tradisi masyarakat jahiliyah yang mana mereka melakukan penyembelian. Dalam tradisi Islam ada yang disebut dengan ibadah kurban atau udhiyah atau tadhiyah. Nah, di dalam masyarakat jahiliyah juga ada semacam itu, penyembelian hewan itu dilakukan di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini, penyembelian ini yang disebut dengan istilah atirah itu. Nah, artinya bulan Rajab ini sudah dikenal di dalam tradisi jahiliyah, dan ketika Islam datang, maka bulan Rajab ini tetap dianggap sebagai bulan yang sakral, yang mana dimasukkan di dalam 4 bulan haram, yaitu bulan yang menunjukkan perdamaian. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan setelah kita kaji tadi tentang posisi bulan Rajab di dalam pandangan Islam, sekarang kita coba lihat tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Rajab ini. Misalnya yang pertama saya rujuk pada kitab yang umum dibaca di tengah masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, yaitu ada kitab yang namanya Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari bangsa Malibar atau India Selatan. Yang mana kitab ini menjadi kitab yang penting di dalam tradisi pesantren dan dianggap sebagai kitab fikih Syafi'i yang otoritatif dan juga banyak dipakai di kalangan pesantren. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in itu menjelaskan tentang ada satu ibadah, yaitu ibadah sholat yang disebut dengan sholat Rajab atau sholat Raghaib. Nah, tentang sholat Raghaib ini bagaimana pendapat kitab Fathul Mu'in? Maka di sana dikatakan wa ammas sholatu al-ma'rufatu lailata Raghaib. Adapun sholat yang dikenal di malam Raghaib, nanti kita coba lihat syarah atau khasyah atau komentar dari kitab Fathul Mu'in. Apa yang disebut dengan sholat Raghaib itu. Maka di sana dikatakan fabid'atun qabihatun. Maka sholat yang telah dikenal di malam Raghaib, maka itu dianggap sebagai bid'ah qabihah yang tercela. Wa ahaditsuha maudhu'ah. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat Raghaib atau sholat sunnah di bulan Rajab itu hadisnya maudhu'ah. Hadisnya fabricated atau hadisnya yaitu hadis apa? Hadis palsu. Okay. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam syarah kitab Fathul Mu'in yaitu I'anatul Thalibin, di sana dijelaskan tentang sholat Lailatul Raghaib ini, yaitu dengan mengutip kitab yang juga ditulis oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini juga kitab yang sangat populer di kalangan pesantren. Maka di sana dikatakan wa minal bidai al-madmu'ah al-madmumah wa minal bidai al-madmumah, di antara bid'ah-bid'ah yang tercela allati ya'tham fa'iluha wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha, yang mana pelakunya itu berdosa dan wajib bagi wulatul amri atau pemilik otoritas untuk mencegah orang yang melakukan sholat itu, yaitu sholatul raghaib, yaitu sholat raghaib, yaitu ithnata asyrata rakaatan, jumlahnya 12 rakaat, bainal isya'ain, antara dua isya, yaitu antara waktu maghrib dan isya, itu lailata awali jum'ah min Rajab, yaitu malam lailata awali jum'ah, yaitu malam pertama hari Jum'ah min Rajab, dari bulan Rajab. Nah ini artinya sholat Raghaib ini sebenarnya waktunya yaitu malam pertama hari Jumat daripada bulan Rajab, dan ini sudah lewat. Tapi sholat ini tetap penting untuk kita kaji, karena di samping sholat Raghaib ini ada keyakinan juga di tengah masyarakat bahwasanya sholat Raghaib ini boleh dilakukan di
semua waktu gitu. Artinya semua waktu yang ada di bulan Rajab. Tapi secara umum dalam penjelasannya di sini dijelaskan sholat raghaib yang 12 rakaat itu dikerjakan di malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab. Maka di sana dikatakan amma ahaditsuha fa mawdu'ah batilah. Adapun hadis yang berkaitan tentang sholat raghaib itu hadisnya palsu kemudian batil. Wala taghtar biman dzakaraha. Janganlah terkecoh terhadap orang yang menyebutkannya. Di antaranya yang membahas tentang sholat raghaib ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya, maka Imam Ghazali menyebutkan tentang apa yang disebut dengan sholat rajab dan membangun argumentasinya tentang kesunahan sholat rajab ini dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajab." Tidaklah seseorang itu puasa di Kamis pertama daripada bulan Rajab. Artinya orang yang mau melakukan sholat raghaib itu yang pertama adalah apa? Melakukan puasa di hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab. Tsumma yusalli fi ma bainal isya. Kemudian ia sholat antara isya wal atamah dan maghrib. Jumlahnya 12 rakaat. Kemudian jadi jumlah semuanya 12 rakaat, kemudian dipisah atau dipisah di setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Artinya 12 rakaat ini dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat salam berarti 6 kali salam karena jumlahnya 12. Kemudian di setiap rakaatnya dia membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah sekali, kemudian membaca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar ini 3 kali. Kemudian ditambah Qul Huwallahu Ahad ini 12 kali. Artinya di setiap rakaat membaca apa? Al-Fatihah, kemudian Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar ini 3 kali, kemudian Qul Huwallahu Ahad 12 kali. Dan ketika selesai sholat, maka orang yang melakukan sholat rajab atau raghaib itu membaca sholawat kepada Nabi sab'ina marratan, 70 kali. Redaksi sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala nabiyil ummiyi wa ala alih. Ini dibaca 70 kali. Kemudian orang tadi sujud dan membaca doa di dalam sujudnya 70 kali. Doa sujudnya apa? Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh. Ini dibaca berapa? 70 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud. Artinya apa? Duduk di antara 2 sujud. Membaca doa 70 kali juga. Doanya bagaimana? Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal aliyul a'zam. Ini yang dibaca. Kemudian sujud sekali lagi, karena sujud itu ada dua kali, dan membaca sebagaimana yang dibaca di dalam sujud yang pertama, yaitu Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini dibaca berapa? 70 kali. Kemudian orang tadi meminta hajatnya di dalam sujudnya, maka pasti hajatnya itu atau hajatnya itu dikabulkan. Tapi kalau kita lihat di dalam takhrij Al-Imam Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, Al-Imam Iraqi menyebutkan bahwasanya hadis tentang sholat raghaib ini hadisnya apa? Maudhu. Hadisnya apa? Palsu. Oke. Ini yang pertama. Jadi tradisi sholat raghaib itu memang ada sumbernya dari kitab kuning, yaitu diantaranya apa? Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali juga mendukung bahwasanya tidak hanya hadis yang ia paparkan, tetapi juga Imam Ghazali melihat ada praktek yang dilakukan oleh Ahlu Quds, yaitu penduduk Palestina yang mana mereka memiliki tradisi ketika malam Jumat pertama daripada bulan Rajab, mereka melakukan sholat raghaib, dan orang yang meninggalkannya
tidak diperkenankan. Ini artinya ada hadis kemudian didukung oleh praktek atau amalia, yaitu diantaranya amalia ahli Quds. Tapi sudah kita bahas tadi, hadis yang berkaitan dengan sholat raghaib atau sholat sunnah rojab itu hadisnya maudhu. Kemudian juga hadis yang kedua, ini la yusolli ahadun hadis sholat illa ghufira lahu jami'u dzunubihi. Tidaklah seseorang sholat, yaitu melakukan sholat raghaib ini kecuali apa? Diampuni dosanya. Saya langsung poinnya saja, nggak saya baca semuanya. Wa yasfa yaumal qiyamah fi sab'i mi'atin min ahli baitihi. Orang itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu 700 dari keluarganya, mimman qad istauja benar, yang mana mereka berpotensi masuk neraka. Ya, tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Artinya kalau kita lihat dalam sholat raghaib itu hadisnya kalau tidak dhaif, lemah. Yang kedua yaitu maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu atau hadis fabricated, yaitu sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi sebenarnya bukan sabda Nabi. Artinya ini hadis palsu. Oke. Ini yang pertama, yaitu amalan sholat raghaib. Yang kedua, ada puasa yang disebut dengan puasa rojab. Nah, kalau kita lihat masih pada referensi yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu I'anatut Thalibin yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, yaitu pensyarah kitab Fathul Mu'in atau pemberi hasyiah terhadap kitab Fathul Mu'in. Maka As-Sayyid Al-Bakri Syato di dalam I'anatut Thalibin juga menyebutkan tentang puasa rojab, yaitu dengan mengutip fatwa dari gurunya pengarang Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, yang di dalam mazhab Syafi'i ada dua Ibnu Hajar, tapi ini bukan Ibnu Hajar yang ahli hadis. Ibnu Hajar yang ahli hadis itu namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani. Kalau ini Al-Haytami. Itu. Dalam fatwanya dijelaskan wa minal bid'ah shaumu rajab. Di antara yang bid'ah itu puasa rajab. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan mengatakan walisa kadzalik. Puasa rajab itu bukan bid'ah, bal huwa sunnatun fadilatun. Bahkan itu sunnah yang memiliki keutamaan. Kama bayantuhu fi fatawi. Sebagaimana yang saya jelaskan di kitab Fatawi saya. Di kitab Fatawi. Ini kumpulan fatwa-fatwa yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya ini ada sebuah bantahan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami terhadap pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa rajab itu adalah adalah bid'ah. Nah, bagi masyarakat yang melakukan puasa rajab mungkin juga diantaranya disandarkan pada fatwanya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian berikutnya, tetapi kalau kita lihat di dalam kitab mazhab Syafi'i, yaitu Syarhu Umdatis Salik yang ditulis oleh Alawi As-Saqaf Al-Jufri Al-Hadrami, yaitu ini ulama dari Hadramaut ketika mensyarah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Nakib. Maka dalam Umdatus Salik itu menyebutkan tentang kesunahan puasa bulan haram tadi, 4 bulan haram itu. Ya, setelah Muharram yang kedua disebutkan Rajab. Tapi sama Syekh Al-Jufri dikatakan semua hadisnya yang berkaitan dengan puasa Rajab secara khusus itu dhaifah, semuanya adalah lemah. Nah, kalau kita katakan ada kesunahan puasa di bulan Rajab itu tidak menggunakan dalil khusus tetapi menggunakan dalil umum. Yaitu dalil umum tentang
bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Bulan haram tadi ada 4, salah satunya adalah apa? Bulan Rajab. Kemudian Syekh Al-Jufri Al-Hadrami menyebutkan hadis dari Imam Tabrani dari Sa'id ibn Abi Rashid yang dianggap marfu'an, maksudnya hadis ini sampai Rasulullah. Tapi nanti kita lihat apakah hadis ini hadis sahih, dhaif atau hasan. Ya di antara hadisnya, karena ini perlu saya baca ya, karena ini banyak disampaikan di tengah masyarakat dan mungkin juga lewat platform media massa, WA, Facebook dan yang lainnya. Hadis-hadis seperti ini sering kita jumpai. Yaitu bagaimana redaksinya? Man shoma yauman min Rajab. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja daripada bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan. Seakan-akan ia puasa 1 tahun. Puasa 1 hari bulan Rajab seakan-akan apa? Puasa 1 tahun. Wa man shoma fihi sab'ata ayyam ghuliqat anhu abwabu jahannam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 7 hari, maka akan ditutup darinya pintu-pintu neraka. Artinya orang yang melakukan puasa di bulan Rajab tidak ada potensi untuk masuk neraka. Wa man shoma minhu 8 ayyamin futihat lahu 8 abwabil jannah. Siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka akan dibukakan baginya 8 pintu-pintu surga. Artinya orang ini potensi masuk surga dan bisa memasuki surga di semua pintu yang ia kehendaki. Karena surga itu memiliki 8 pintu. Kemudian barang siapa yang berpuasa 10 hari, lam yas'alillaha syai'an illa a'tah. Kalau dia minta apapun kepada Allah pasti akan dikabulkan. Kemudian barang siapa yang berpuasa 15 hari, nadzahu munadzin minas sama. Maka ada seorang malaikat yang memanggilnya di langit, yaitu qad ghufira lak. Orang tadi dosanya telah diampuni. Kemudian dijelaskan wa man zada zadahullah. Barang siapa yang memperbanyak puasa, maka akan digandakan balasan dan pahalanya di sisi Allah. Tetapi hadis ini diakui oleh Syekh Al-Jufri Al-Hadrami, yaitu ulama Syafi'i dari Hadramaut, hadisnya adalah dhaif. Bahkan Syekh Al-Jufri Al-Hadrami juga mengutip apa yang diceritakan oleh Ibnu As-Subuki dari Muhammad Ibnu Mas'ud As-Sam'ani, bahwasanya ia berkata, lam yarid fi istihbabi shaumi Rajab alal khusus sunnatun thabitatun. Tidak terdapat di dalam kesunan puasa Rajab itu secara khusus hadis atau sunnah yang tetap, artinya sunnah yang berasal dari Nabi. Wal ahadis allati turwa fihi wa hiya la yafrahu biha alimun. Semua hadis yang diriwayatkan tentang puasa Rajab itu semuanya wahya, semuanya lemah, dan bagi orang yang alim maka tentu tidak akan menggunakan hadis-hadis semacam ini. Oke. Ini yang berkaitan dengan puasa Rajab. Nah sekarang bagaimana konteks kajian ketarjian kita? Artinya apakah di dalam Muhammadiyah kita diperbolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif? Artinya hadis dhaif itu bolehkah digunakan sebagai landasan di dalam kita beramal gitu. Ini yang kita akan coba kaji dan menjadi inti kajian kita. Yang pertama, ketika Muhammadiyah bicara tentang mahwadin, apa itu agama atau apa yang dimaksud dengan agama atau apa itu definisi agama. Bapak Ibu sekalian bisa temukan di dalam Al-Masail Al-Khams, yaitu 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Dalam kajian kita yang lalu sudah kita paparkan 5 masalah itu, yaitu diantaranya Muhammadiyah mencoba menjawab ma huwa din, apa itu agama. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, Muhammadiyah mendefinisikan agama dan menjelaskan dari sumbernya. Sumber agama itu apa? Maka di dalam
rumusan definisi agama di dalam Muhammadiyah dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihah. Dan apa yang dijelaskan di dalam atau apa yang terdapat di dalam sunnah as-sahihah. Ay al-makbulah. Kemudian tahun 2000 ini ditafsirkan ulang. Maksudnya as-sunnah as-sahihah itu bukan hadis sahih saja, tetapi Muhammadiyah juga menerima hadis hasan. Sehingga keduanya ini disebut sebagai apa? Sunnah al-makbulah. Ini artinya apa? Muhammadiyah memahami di dalam kita beragama sumber pokoknya adalah dua tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah al-makbulah. Sunnah yang bisa diterima. Al-makbulah itu artinya bisa diterima, artinya sunnah yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah hukum atau untuk mendasari sebuah amaliyah kita atau praktek ibadah kita. Itu yang disebut dengan apa? Sunnah makbulah. Ini dua sumber hukum yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, kalau kita coba bahas secara detail, apa yang dimaksud dengan sunnah al-makbulah dalam perspektif Muhammadiyah? Ya, kata sunnah itu, maka sunnah itu dalam kajian ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian saya kira sudah paham. Sunnah itu kan ada tiga, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Tetapi tiga macam sunnah ini, sunnah qauliyah, fi'liyah, kemudian takririyah itu harus memenuhi, kalau tidak sahih ya hasan. Nah kemudian sahih itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu artinya hadis hasan li dzatihi ketika riwayatnya banyak, ketika turuknya atau jalannya itu banyak, maka levelnya bisa naik statusnya menjadi sahih li ghairihi. Nah kemudian hadis hasan li ghairihi itu maksudnya hadis yang asalnya dhaif. Hadis yang asalnya dhaif. Tetapi yang menjadi catatan bukan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Kalau hadis palsu itu ya jelas tidak bisa dinisbahkan kepada Nabi. Karena itu hanya buatan orang. Kemudian matruk, bukan hadis matruk. Matruk itu ada seorang perawi yang muttaham bil kidbi. Yaitu tertuduh sebagai pelaku dusta. Nah, kemudian jalannya banyak. Ketika hadis itu memiliki banyak jalan atau memiliki banyak periwayatan, maka kaidahnya apa? Yuqawwi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena meskipun dhaif saling apa? Mendukung, menarasikan sebuah sunnah tadi, baik sunnah qauliyah, fi'liyah atau apa? Takririyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di Muhammadiyah ini dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, maka yang paling penting untuk kita coba kaji, tadi kan kita membahas apa yang yaitu Muhammadiyah menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Apa bedanya hadis sahih dengan hasan? Ketika kita bicara tentang hadis sahih, itu ada 5 syarat yang dikemukakan oleh ulama ahli hadis atau al-muhaddisin. 5 syarat ini harus terpenuhi. Ketika hadis itu tidak terpenuhi 5 syarat ini, maka tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Yang pertama yaitu ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Artinya dari perawi terakhir sampai Rasulullah. Tidak boleh inqitok, adanya keterputusan. Yang kedua, hadis tadi harus diriwayatkan oleh orang yang adil. Ayyarbihi adlun. Yang meriwayatkan adalah seorang adil. Seorang adil itu adalah seorang yang memiliki integritas moral yang baik. Dalam artian melakukan perintah agama dan meninggalkan larangan, tidak berdusta, tidak berbohong, dan dia dianggap sebagai orang yang moralnya itu baik. Itu yang disebut sebagai perawi adil. Yang ketiga, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dhobit. Dhobit itu mungkin bahasa sederhananya yaitu orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual. Nah, di sini yang menjadi letak perbedaan antara hadis sahih dengan hadis
hasan. Kalau hadis sahih itu harus tamamud dhabt, yaitu sempurna kecerdasan intelektualnya. Ini hadisnya disebut apa? Hadis sahih. Kalau khafifud dhabti, kurang sempurna, disebut hadis hasan. Ini saya coba Bapak Ibu sekalian, saya kasih ilustrasi saja, gambaran, meskipun ini tidak disampaikan di dalam ilmu hadis, tapi untuk mempermudahkan saja. Ketika misalnya Bapak Ibu sekalian bisa merekod atau merekam apa yang saya sampaikan di dalam kajian ini, misalnya antara 75 sampai 100% itu bisa disebut sebagai jenengan itu tamamud dhabt atau perawi yang memiliki kecerdasan intelektual yang sempurna. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya bisa merekam atau merekod apa yang saya sampaikan ini, yaitu 75 sampai 50 itu berarti itu khafifud dhabt, yaitu cerdas secara intelektual tetapi kurang sempurna. Itu hadisnya hasan, masih bisa diterima. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian hanya bisa menangkap 50 kemudian sampai ke bawah, itu disebut dhaif gitu. Ya kira-kira semacam itu untuk mempermudah. Kemudian yang berikutnya bebas dari syad, yaitu anomali. Anomali itu seorang perawi yang dia meriwayatkan atau menarasikan berita menyimpang terhadap periwayatan mayoritas. Misalnya ada seorang peserta kajian kita ini yang nanti menyimpulkan ternyata kesimpulannya itu berbeda dengan kesimpulan mayoritas. Itu jelas bisa dikatakan narasi beritanya itu jelas tidak betul. Kemudian yang berikutnya, hadis itu tidak ada illah atau cacat. Tapi insya Allah nanti 5 ini akan kita kembangkan di dalam topik tersendiri. Tapi intinya hadis sahih itu harus terpenuhi 5 syarat ini. Dan ketika hadis itu tidak terpenuhi 5 syarat ini, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis dhaif. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah menerima hadis dhaif untuk beramal? Di dalam Masail Syatta, di dalam HPT Jilid 1 yang Bapak Ibu sekalian punya, itu ada bab namanya Masail Syatta atau kitab Masail Syatta. Kita beberapa masalah. Bapak Ibu sekalian lihat di diktum ke-21. Ada pembahasan usul fikih yaitu nomor ke-7. Maka kaidahnya akan ditemukan sebagaimana yang saya kutip di sini, yaitu al-ahadits ad-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dhan, hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, la yuhtajju biha, tidak dapat dijadikan hujjah. Illa, tapi ada pengecualian, ada exception-nya. Ma'a kathrati turuqiha, apabila banyak jalannya ini. Ini pengecualiannya. Kemudian wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Dan terdapat qarinah atau indikator yang menunjukkan keotentikan asalnya. Artinya berasal dari Nabi. Kemudian berikutnya walam tu'aridil Quran, tidak kontras atau tidak kontradiktif dengan Al-Quran. Wal hadits as-sahih, ataupun hadis yang lain yang lebih sahih. Ini artinya di Muhammadiyah menerima hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif yang bisa diterima itu harus terpenuhi beberapa syarat. Kalau kita lebih detailkan, ada 5 syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa menjadikan hadis dhaif itu sebagai sumber hukum atau landasan di dalam beramal. Yang pertama, dari kaidah tadi kita simpulkan secara lebih mudah, demikian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama banyak jalur periwayatannya, sehingga satu sama lainnya saling menguatkan, yuqawi ba'duha ba'dun. Yang kedua, ada indikator bahwasanya hadis itu berasal dari Nabi. Soalnya hadis yang hujjah itu hanya sunnahnya Nabi, baik qauliyah, fi'liyah atau takririyah. Kalau hadis itu sampai kepada sahabat dan itu ijtihad sahabat saja, bukan memiliki indikator dari Nabi, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena
sunnah itu ya yang bisa dijadikan hujah itu kalau berasal dari Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak kontradiktif dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, tidak kontradiktif dengan hadis sahih yang lainnya yang lebih sahih, lebih otentik daripada hadis dhaif tadi. Kemudian yang kelima, kedhaifannya itu bukan karena ada seorang perawi yang tertuduh dusta atau muttaham bil kidbi, atau hadisnya ini dalam tradisi ilmu hadis disebut hadis matruk, atau hadisnya itu hadis palsu, hadis maudhu. Berarti kalau hadis maudhu itu meskipun jumlahnya banyak ya tidak boleh untuk dijadikan hujah. Karena hadis maudhu itu pada dasarnya bukan hadis. Itu hanya buatan seseorang dan dinisbahkan kepada Nabi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah, kemudian tadi ya saya simpulkan dulu, artinya di sini apa? Muhammadiyah bisa menerima hadis dhaif ketika banyak jalannya dan terpenuhi 5 syarat ini, sehingga ketika itu hadis dhaif tadi tidak disebut sebagai hadis dhaif lagi, tetapi disebut sebagai hadis hasan li ghairi. Ini artinya masuk di dalam kriteria apa? As-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa dijadikan hujjah. Dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut sunnah makbulah tadi kan apa? Hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Kalau sunnah dhaifah itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan di dalam beragama. Kemudian berikutnya ada sebuah kaidah yang ini sering diperdebatkan di tengah masyarakat. Dan nanti kita coba lihat apakah Muhammadiyah juga menerima kaidah ini. Kaidahnya itu bunyinya apa? Yajuzul amalu bidhaif fi fadhailil a'mal. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal. Nah, kaidah ini sering dinisbahkan kepada 3 ulama ahli hadis dan ahli fikih. Di antaranya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, kemudian Abdurrahman ibnu Al-Mahdi, kemudian Abdullah ibn Al-Mubarak. Yang mana seolah-olah 3 ulama ahli hadis dan fikih ini menerima kaidah tadi, ya juzul amalu bidhaif fi fadhailil a'mal. Artinya hadis yang dhaif itu digunakan untuk fadhailul a'mal itu boleh. Fadhailul a'mal itu apa? Hal-hal yang tidak berkaitan dengan halal haram atau yang berkaitan dengan hukum. Misalnya bicara tentang keutamaan sholat tadi. Keutamaan sholat, bahwasanya sholat duha itu memiliki banyak keutamaan. Misalnya orang yang sholat duha rezekinya akan dibuka. Gitu. Kemudian tadi kayak puasa Rajab, bahwasanya orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab saja kayak puasa 1 tahun. Padahal puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu kan hanya dijelaskan sama dengan puasa 1 tahun. Tapi kan Ramadan 30, kemudian Syawal 6 hari itu hanya dikatakan faka'an nama soma siyamad dahri. Orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Tapi kan puasa Ramadan itu kan 29 atau 30. Kemudian puasa Syawal itu 6. Ya kalau dalam Al-Quran dikatakan wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang berbuat baik itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 30 kali 10, 300. 6 kali 10, 6 ini puasa Syawal berarti 60. 360 itu 1 tahun. Itu orang yang puasa Ramadan dan 6 hari Syawal. Tapi ciri-ciri hadis dhaif itu menggambarkan sesuatu itu tidak rasional atau melebihkan terhadap pahala amalan yang dijelaskan di dalam hadis sahih atau hasan. Sehingga tadi puasa Rajab 1 hari saja sama nilainya dengan orang puasa Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, ketika kita menggunakan hadis-hadis macam ini untuk menerangkan keutamaan amal, menerangkan ganjaran, menerangkan akhlak, itu digunakan hadis dhaif, itu boleh atau tidak. Nah, sehingga Muhammadiyah menjelaskan, yang dimaksud kaidah ya juzul amalu bidhaif fi fadhailil a'mal,
dhaifnya ini bukan syadidud dhaf atau dhaif syadid. Tapi ini apa? Ad-dhaif al-khafif. Dhaif yang ringan. Sehingga kalau dhaif ringan itu banyak riwayatnya, sebagaimana yang kita bahas tadi, ada 5 syarat tadi, sehingga hadis dhaif ini meskipun asalnya dhaif tapi statusnya naik, sehingga disebut apa tadi? Sebagai hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi itu hadis dhaif karena banyak riwayatnya dan terpenuhi 5 syarat tadi yang kita ajukan. Nah, itu sehingga meskipun asalnya dhaif tapi tidak dibilang apa? Sebagai hadis dhaif lagi, tapi dibilang sebagai hadis apa? Hasan li ghairi. Nah, sehingga maksudnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani dan Abdurrahman Ibnul Mahdi, kemudian Abdullah ibn Mubarak tadi, dhaif di sini sebenarnya adalah hadis hasan, yaitu hasan li ghairi, yaitu dhaif tapi dhaifnya itu tidak ringan, sehingga satu dengan yang lainnya menguatkan dan levelnya sebenarnya naik menjadi hadis hasan li ghairi. Kemudian yang berikutnya kita coba lihat di dalam fatwa tarjih. Ada atau disebutkan di dalam TJA jilid 2 halaman 133 tentang puasa bulan Rajab. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada majelis tarjih tentang tradisi di masyarakat atau di kampung, bahwasanya di masyarakat atau di kampung itu ada tradisi di bulan Rajab orang berpuasa sampai 7 hari, ada yang 3 hari. Ya, kemudian ditanyakan apakah tradisi ini memiliki landasan atau memiliki keutamaan dari hadis yang sahih. Maka dijawab oleh majelis tarjih, jawabannya menarik ini ya. Puasa di bulan Rajab secara khusus artinya fadilah pahala puasa di bulan Rajab itu tidak ada. Artinya apa? Semua hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, baik keutamaan sholat di bulan Rajab, baik keutamaan puasa di bulan Rajab, maka semua hadisnya tidak ada. Artinya apa? Dikategorikan oleh Muhammadiyah kalau tidak hadisnya itu dhaif yang berat, sehingga tidak bisa menjadi hasan li ghairi, dan juga maudhu. Tetapi yang ada hadis sahih itu hanya menjelaskan tentang bahwasanya Rajab itu termasuk min ashhuri al-hurum, termasuk bulan-bulan haram yang 4 tadi. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, kemudian yang satu Rajab. Dan ada hadis yang menjelaskan supaya kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan haram, termasuk bulan. Berarti kalau bulan haram yang 4 tadi berarti masuk di situ bulan Rajab. Tetapi kalau kita bicara tentang puasa, keutamaan puasa di bulan Rajab dengan hadis secara khusus, maka hadisnya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak hadisnya dhaifnya itu berat sehingga tidak bisa naik levelnya menjadi hasan li ghairi. Yang kedua hadisnya itu maudhu, hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi. Nah, kemudian majelis tarjih menjelaskan kalau puasa 3 hari ada, tetapi puasa 3 hari ini tidak hanya boleh dilakukan di bulan Rajab, tetapi di bulan-bulan yang lainnya juga boleh dilakukan, yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu hari putih, artinya ketika rembulan atau bulan ketika itu muncul, yaitu tanggal 13, 14, 15, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, yaitu Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada sahabat yaitu Abu Dzarrin Al-Ghifari, yaitu dikatakan amarona Rasulullah an nasuma minasyahri 3 ayyamil bid. Rasulullah itu memerintahkan kepada kami supaya kami berpuasa di setiap bulan 3 ayyamil bid, 3 hari bid, yaitu 3 asyrata, 4 asyrata, wa 5 asyrata, tanggal 13, 14, 15. Qala hiya kasaumi dahri.
puasa 3 bulan, puasa 3 hari di setiap bulan ini sama dengan puasa 1 tahun. Ini rasional, berbeda dengan hadis yang dhaif tadi. Tidak rasional. Kenapa kok rasional? Kalau orang berpuasa setiap bulan 3 hari. Tadi di dalam surat Al-An'am ayat 160 dikatakan wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan maka kebaikannya ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, kalau orang itu melakukan setiap bulan itu 3 kali dan 3 hari untuk berpuasa, berarti bulan itu ada 12 kan. Nah, sehingga totalnya itu kalau bulan itu ada 12, setiap bulan itu 3 kali berarti 12 kali 3 kan itu. Itu sudah berapa? Nah, ini menunjukkan itulah yang disebut apa? Qasomi dahri kan gitu. Berarti ada 360 hari. Ini sama dengan apa? Qasomi dahri. Ini cara menghitungnya. Kalau ini berarti sangat rasional. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang pendapat ulama tentang puasa Rajab. Misalnya Imam Nawawi mengatakan walam yathbut fi shaumi Rajab nahyun wala nadbun li ainih. Tidak ada anjuran secara khusus untuk puasa di bulan Rajab maupun anjuran atau yang melarangnya. Tetapi Imam Nawawi menjelaskan ya pada dasarnya puasa itu ya dianjurkan. Tetapi kalau kita bicara puasa di bulan Rajab itu tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat pandangan Imam Asy-Syaukani, beliau menjelaskan lam yarid fi Rajab alal khusus sunnatun sahihatun wala hasanatun wala dha'ifatun dha'fan khafifan. Tidak terdapat secara khusus di dalam puasa Rajab itu sunnah yang sahih, yang hasan, atau dhaif tapi dhaifnya itu ringan. Artinya semuanya yang ada dhaif syadid. Dan bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan bal jami'u ma ruwiya fihi alal khusus. Bahkan semua yang diriwayatkan yang berkaitan dengan puasa Rajab itu ada 2 kemungkinan. Ini penting ya. Imma maudhu'un, ada kalanya hadis itu palsu, makdzub, yang didustakan atas nama Nabi. Ini kemungkinan pertama. Au dhaifun, yang kedua dhaif syadidu dha'fi, sangat dhaif gitu. Nah, kemudian Imam Syaukani menjelaskan, tetapi kalau kita ingin puasa di bulan Rajab apakah boleh? Boleh, tetapi menggunakan dalil umum, tidak menggunakan dalil khusus. Tetapi ketika kita puasa dengan dalil khusus, maka semua dalil khusus tidak ada yang sahih, hasan, atau dhaif yang dhaifnya ringan. Tapi semuanya kalau tidak maudhu, palsu ya, dhaif yang syadidu dha'fi, atau sangat lemah. Dalil umumnya misalnya Rasulullah memerintahkan kepada seseorang, yaitu namanya seseorang Al-Bahili, Rasulullah mengatakan sum asyhura al-hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Artinya bulan haram itu ya 4 tadi. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Rajab. Tapi ini dalil umum. Ini. Kalau menggunakan dalil umum boleh. Oke. Ini hadis tentang tadi seseorang dari Bahilah tadi, ringkasnya semacam itu. Kemudian yang berikutnya pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau menjelaskan tentang puasa Rajab secara khusus, beliau mengatakan fa ahaditsuhu kulluha dhaifah. Semua hadisnya adalah dhaif, bal maudhu'ah, bahkan maudhu'ah, palsu, sehingga tidak digunakan sebagai dasar dalam pandangan ahlul ilmi untuk beramal. Dan juga walisat minal dhaif alladhi yurwa fil fadhail. Demikian juga bukan hadis yang bisa diriwayatkan untuk fadhailul a'mal, menjelaskan tentang keutamaan amal. Tapi dikatakan bal amatuha minal maudhu'at al-makdzubah.
Bahkan kebanyakan hadis yang palsu yang didustakan atas nama apa? Nabi. Gitu. Kemudian berikutnya pandangan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu hampir sama. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan semua hadis yang disebutkan dalam puasa Rajab dan sholat sebagian malam di bulan Rajab, maka itu apa? Kidbun muftaro, kebohongan yang diada-adakan. Kemudian yang terakhir ini pandangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya apa? Tabyinu al-Ajab. Beliau menjelaskan apa? Lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak datang atau tidak terdapat di dalam keutamaan bulan Rajab, wala fi siyami, diberikan juga di dalam puasa Rajab, wala siyami syai'in minhu muayyan, dan puasa secara khusus, wala fi qiyami lailatin makhsusah, dan apa? Melakukan sholat di malam secara khusus. Fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah. Artinya hadisnya semuanya apa? Bermasalah. Ini pandangan seorang ahli pakar hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab apa? Syafi'i. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin apa? Menghidupkan bulan Rajab dengan berbagai macam amalan, maka solusinya bagaimana? Solusinya kita sebagai warga Muhammadiyah tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang tidak masuk di dalam sunnah makbulah. Artinya tidak sahih dan tidak apa? Hasan. Kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Yang hadis dhaif ini apa? Tidak bisa naik levelnya menjadi hasan li ghairi. Apalagi menggunakan hadis maudhu. Sehingga kalau kita ingin menghidupkan bulan Sya'ban ini, masih bisa kita apa? Melakukan puasa. Tetapi puasa ini puasa yang sebenarnya dijelaskan di dalam hadis yang masuk kriteria sunnah makbulah, yaitu sunnah yang bisa dijadikan hujjah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Munas Tarjih ke-29 di Padang tahun 2003, ketika bicara tentang siyamu tatawwu, puasa-puasa yang sunnah yang bisa kita lakukan di setiap bulan, tidak hanya di bulan Rajab tapi di bulan yang lainnya. Misalnya kita bisa siyamu Dawud atau somu Dawud, yaitu seorang itu apa? Ayyasuma yauman wa yuftiru yauman. Seorang itu apa? Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini bisa kita lakukan apa? Setiap bulan atau bahkan setiap tahun juga bisa. Kemudian puasa yaumul itsnain atau khamis, puasa hari Senin dan Kamis, ini jelas. Maka kalau kita lihat jelas bahwasanya ada 3 hadis yang disebutkan di dalam Munas Padang 2003. Ya, ada hadis apa? Abu Hurairah, kemudian siapa? Aisyah, kemudian Abu Qatadah yang menjelaskan intinya secara singkat, puasa hari Senin dan Kamis itu ketika itu apa? Tu'radu a'malul ibad. Amal kita itu akan diangkat di setiap hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah mengatakan fa'uhibbu ayyu'radu amali wa ana shaimun, dan saya senang kalau amalku ini diangkat ke langit, dicatat oleh malaikat, kemudian saya apa? Puasa. Artinya amal kita diangkat dan dilaporkan, dan kita dalam keadaan puasa atau berbuat apa? Baik atau berbuat ibadah. Kemudian ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasulullah menjawab apa? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wa unzila alayya fi, dan wahyu pertama turun kepada Nabi juga hari Senin. Artinya puasa-puasa ini bisa kita apa? Bisa kita amalkan untuk mengisi bulan Rajab ini, yang mana bulan Rajab ini memiliki keistimewaan bahwasanya salah satu dari 4 bulan haram. Bulan apa? Haram. Artinya dalam mengisi bulan Rajab ini, sebagai pemahaman kita di dalam berislam dan bermuhammadiyah ini, artinya kita sebagai warga Muhammadiyah tidak usah menggunakan apa? Hadis-hadis yang dhaif atau maudhu.
untuk kita jadikan alasan untuk menghidupkan bulan Rajab ini. Tapi cukuplah dengan hadis-hadis yang masuk kriteria apa sunnah makbulah. Dan juga bulan Rajab ini memang bulan yang istimewa, dan juga Rasulullah dengan hadis yang umum ketika memberikan wasiat kepada seorang dari Bahilah tadi, yaitu sum ashura al-hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Salah satu daripada bulan haram itu adalah bulan apa? Rajab. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak atau Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau komentar terhadap topik yang kita angkat dan kita kaji pada kesempatan ini. Silakan saya kembalikan Bu Jebeng atau langsung silakan. Saya Pak Ustadz. Monggo. Gini Pak Ustadz, terima kasih atas ulasan panjenengan. Memang saya ini berbenturan karena di sebelah saya itu NU, saya juga dari Muhammadiyah. Lah salah satu orang, maaf saya menyebut itu NU, memang seperti itu. Mosok puasa 8 hari bisa dibukakan pintu surga. Berpikiran saya gini, kok enak puasa 8 hari, seandainya dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan ini. Saya berpikiran akhirnya gini Pak Ustadz, saya tidak mengikuti apa anjuran, karena kebanyakan dari teman-teman, ada sebagian dari NU, ada sebagian dari Muhammadiyah, akhirnya saya tidak melakukan puasa Rajab. Karena kebetulan ada teman-teman dari NU itu mengatakan bahwa ini hadisnya sahih. Hadis yang dia kan juga menulis riwayat ini. Saya akhirnya tidak mengikuti anjuran dari kebanyakan dari teman-teman NU. Akhirnya saya diam, hanya melaksanakan mungkin hanya sholat Senin Kamis. Itu sementara Pak Ustadz, memang di masyarakat itu banyak benturan dari sebagian NU, sebagian Muhammadiyah. Justru saya terima kasih atas penjelasan panjenengan Pak Ustadz, terima kasih. Demikian itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung jawab ya, Bu Jepeng. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas komentar dan juga responnya terhadap materi yang kita kaji pada kesempatan ini. Ya, memang ketika kita bicara tentang bulan Rajab, jadi banyak hadis yang berbicara tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab, baik bentuknya itu sholat, yaitu sholat Rajab itu, atau sholat sunnah Rajab yang disebut dengan sholat raghaib yang dilakukan di yaitu malam Jumat pertama daripada bulan Rajab. Nanti ada juga sholat dalam rangka Isra Mi'raj dan sebagainya, itu macam-macam sholat sunnah. Yang kedua ada puasa tadi. Nah, dalam konteks puasa ini ya hadisnya banyak sekali yang berbicara tentang puasa Rajab tadi. Yang secara umum sebagaimana yang sudah kita kaji dari pandangan ulama muhakkikin. Ulama muhakkikin itu ulama yang mencoba mengkaji sesuatu berdasarkan kekuatan hadis. Tadi sudah kita paparkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang mana beliau mazhabnya Syafi'i. Dan dia pakar hadis dalam mazhab Syafi'i. Dan juga semuanya menyimpulkan puasa Rajab itu hadisnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau tidak hadisnya itu dhaif. Dhaif ini dalam artian dhaif yang berat, tidak bisa naik statusnya menjadi hasan li ghairi. Tapi ketika hadis dhaif yang tidak berat itu bisa naik levelnya menjadi hasan li ghairi, ini bisa dijadikan hujjah. Permasalahannya semua hadis yang berkaitan dengan puasa Rajab ini dhaif syadidu dhaf atau dhafan syadidan. Hadis dhaif yang berat sehingga tidak bisa menjadi hasan.
Yang kedua, hadisnya maudhu' makdzub. Ya, kalau hadis maudhu' itu kan hadis palsu. Artinya seseorang menyandarkan perkataan dan perbuatan kepada Nabi. Padahal Nabi tidak pernah berkata atau tidak pernah berbuat. Artinya Nabi tidak pernah berkata tentang keutamaan puasa Rajab. Nabi tidak pernah melakukan puasa Rajab yang digambarkan nanti kita baca tadi. Nanti sebentar lagi kita baca hadis. Ini semuanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya saja ini kan berita yang kalau dalam bahasa Inggris disebut fabricated. Kalau bahasa kita mungkin hoax. Yang nggak jelas sumbernya. Gitu. Tapi disandarkan kepada Nabi. Yang menarik di sini, ternyata setelah saya kaji dari kutub Syafi'iyah, kitab-kitab mazhab Syafi'i, di samping tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan jelas pakar hadis. Bagaimana pandangan fikih Syafi'i terhadap puasa Rajab. Ternyata saya menemukan misalnya dalam Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Umdatus Salik itu kitab yang di Indonesia populer, tetapi tentu tidak populer Fathul Mu'in, tetapi misalnya di Syria, kemudian di Yaman, kitab ini ya selevel Fathul Mu'in, banyak dikaji di tingkat pertengahan di dalam mazhab Syafi'i. Dan kitab ini disyarah oleh Syekh Alawi As-Saqaf Al-Jufri Al-Hadrami, yaitu dari Hadramaut, Yaman. Nah, ternyata beliau, karena dalam syarah ini menyebutkan hadis, meskipun dalam mazhab Syafi'i, di dalam teksnya di Umdatus Salik itu dikatakan, di antara puasa sunnah itu kita dianjurkan puasa di bulan haram. Dan bulan haram itu selain Muharram juga ada Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ketika bicara tentang puasa Rajab, beliau sebagai pakar hadis dan pakar fikih objektif menjelaskan. Dikatakan bahwasanya dalam puasa Rajab ini li ahadits katsirah, hadisnya terlalu banyak. Wa fiha targhib al-azim, dan ada motivasi yang luar biasa, pahala yang luar biasa tentang puasa Rajab itu. Tapi beliau objektif, walakinnaha dhaifah. Akan tapi hadis itu dhaif. Artinya kalau kita kaji, kita teliti, di dalam beberapa buku dijelaskan tentang misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan menulis buku yaitu Tabyinul Ajab, berbicara khusus tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Rajab karena banyak hadisnya. Di dalam kitab ini disebutkan satu hadis. Ini juga saya kira sering disampaikan di masyarakat tadi yang sudah kita bahas tadi. Ada hadis dari Imam Tabrani dari Sa'id Ibn Abi Rashid yang mengatakan man shoma yauman min Rajab faka'annama shoma sanatan. Siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan Rajab maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Nah, kalau kita baca ciri hadis dhaif atau hadis maudhu' itu pasti kalau menggambarkan sesuatu itu mubalaghah, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam pahala. Dan pahalanya ini melebihi daripada amalan-amalan yang hadisnya itu sahih. Misalnya kita puasa Ramadan sama puasa Syawal aja cuma dihitung kayak puasa 1 tahun. Tapi bagaimana ini? Seseorang hanya puasa sehari saja daripada bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan. Seakan-akan orang ini puasa 1 tahun. Nah, ini ciri hadis dhaif atau maudhu', menggambarkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Siapa yang berpuasa 7 hari maka akan ditutup baginya pintu-pintu neraka, karena pintu neraka itu ada 7. Kemudian siapa yang berpuasa 8 hari akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, karena surga itu ada 8. Nah, ini kan seolah-olah mungkin kalau bahasa kita ya, bahasa kasar kita, otak-atik matuk. Itu. Otak-atik matuk. Siapa yang puasa 10 hari, ketika ia meminta Allah pasti dikabulkan. Siapa yang puasa 15 hari, maka ada malaikat yang ada di langit menyeru dia bahwasanya qad ghufira, dosanya telah diampuni. Nah, ini ciri-ciri hadis yang dhaif. Jadi menggambarkan sesuatu
secara berlebihan. Ini biasanya ciri hadis yang dhaif. Dan yang mana bahwasanya hadis dhaif ini kan dulu awal munculnya di antara sebabnya adalah ketika orang-orang lebih tertarik kepada spiritualitas, sehingga orang tertarik kepada spiritualitas itu kan yang penting ibadah, meskipun tidak punya landasan dari landasan hadis sahih atau dhaif. Sehingga ketika hadis dhaif ini dimunculkan atau hadis maudhu ini dimunculkan, sebenarnya niatnya untuk memotivasi dalam melakukan ibadah. Tetapi yang perlu untuk kita pahami di dalam Muhammadiyah kan kita ibadah kepada Allah itu kan bidalil, dengan dalil. Li'annana ta'abbadna Allah bidalil. Karena kita itu beribadah kepada Allah dengan dalil, bukan dengan pendapat seseorang atau dengan dalil yang tidak otentik. Artinya tidak memenuhi sunnah al-makbulah, sunnah yang bisa dijadikan argumentasi atau sumber hukum, sekedar sunnah dhaif ataupun sunnah maudhu. Sehingga dalam pandangan kita di dalam berislam dan bermuhammadiyah, maka kita tidak mengamalkan. Mungkin kalau di masyarakat kita menggunakan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis maudhu, itu kan mungkin cara pandangnya yang berbeda. Tapi sebenarnya yang kita paparkan tadi bahwasanya dalam beragama itu kan sumbernya hanya Quran dan sunnah makbulah. Dan kemudian bagaimana respon kita? Ya respon kita di Muhammadiyah ya kita tunjukkan saja bahwasanya kita di Muhammadiyah juga menghormati bulan Rajab. Tetapi dalam menghormati kita mengamalkan ibadah yang landasannya ada dari sunnah sahih atau hasan. Misalnya melakukan puasa Senin Kamis, melakukan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, puasa Daud sehari, puasa sehari tidak, atau melakukan sholat lail. Ya meskipun ini semua amalan ini tidak hanya bisa kita lakukan di bulan Rajab, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Tetapi ya mungkin karena kita anggap bulan Rajab ini bulan istimewa, ya kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah, tetapi sumber yang sahih atau hasan ini juga diperkenankan. Tetapi kalau sekedar puasa, apalagi dengan iming-iming tadi, siapa yang puasa sehari seakan-akan puasa 1 tahun. Kenapa kok nggak puasa 2 hari terus nggak 2 tahun? Tapi kalau nggak dijelaskan. Kemudian di WA itu kemarin yang lucu itu, saya ketika dapat WA itu ketawa sendiri, siapa yang menyebarkan hadis ini kepada orang lain dapat 800 dapat pahala 800 pahala. Itu kan jelas nggak ada sumbernya. Nggih, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Sugeng, mungkin kurang lebihnya itu ya. Nggih, terima kasih. Monggo yang lainnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan. Tidak ada yang angkat tangan, Ustaz. Cukup mungkin. Nggih, Bu, monggo ditutup. Baik, terima kasih banyak Ustaz Lukman Hakim, semuanya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang hadis sahih, hasan, dhaif, dan pengamalannya, terutama bulan ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Semoga kita semuanya sehat, bisa menemui puasa Ramadan, Syawal, dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf kami sampaikan barangkali ini sudah melebihi waktu sampai pukul 21.30 ya. 21.32. Terima kasih banyak yang masih hadir, 42 peserta sampai saat ini. Terima kasih Ustadz Lukman. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.